Selamat sore teman-teman mahasiswa, ketemu lagi sama aku Rista Anjani. Kali ini aku kedatangan 3 bintang tamu yang super spesial, tentunya dengan tema dan pembahasan yang menarik, yaitu evaluasi diri menuju kesuksesan. Biar pemirsa di rumah gak pada penasaran nih, ada baiknya kita kenalan dulu kali ya. Silakan, namanya siapa, asalnya dari mana? Nama saya Nima Ayordani, asal saya dari Wonogiri. Nah, nama saya sendiri Abdul Feraditya, biasanya dipanggil Dul, asalnya dari Jambi, Kak. Gitu. Nama saya Nurul Komariah, asal saya dari Sukoharjo, biasa dipanggil Nurul. Oke, Kak Nurul, Kak Dul, dan Kak Nima ya. Iya. Tanpa berlama-lama langsung aja kali ya kita mulai ke pertanyaan pertama. Boleh. Baik. Menurut kakak-kakak bertiga, apa sih definisi sukses itu? Silakan, mau siapa dulu nih? Kak Nima boleh? Boleh. Menurut saya definisi sukses itu ketika saya bisa mempunyai usaha sendiri di umur saya yang masih muda dan saya bisa membeli barang-barang yang saya inginkan dengan hasil kerja keras saya sendiri. Oke, terima kasih. Kalau dari Kak Dul? Nah, menurut saya sendiri sukses itu adalah ketika kita sudah mencapai batas maksimal dan itu bisa dikatakan berhasil atau beruntung, seperti itu. Oke. Kalau dari Kak Nurul? Kalau dari saya nih, pendapat saya sukses itu yang saya simpulkan dari pengamatan adalah orang-orang yang mau berjuang sampai akhir, yang mana mereka menginginkan sesuatu dan bisa mendapatkannya, dan mereka bisa melewatkan segala kegagalan-kegagalan yang mereka lewati. Oke. Jadi pada intinya orang sukses itu adalah orang yang berani keluar dari zona nyaman ya? Iya, Ya, benar. Oke. bisa dibilang gitu. Oke, kita move ke pertanyaan kedua. Ceritakan tokoh favorit kamu dan alasan kenapa kamu mengidolakan dia. Baik, boleh dimulai dari saya dulu? Boleh. Nah, jadi tokoh idola saya itu Mark Zuckerberg. Boleh udah tahu kakaknya? Atau mungkin? Namanya sih nggak asing ya, tapi boleh diceritain. Nah, jadi Mark Zuckerberg itu dia pencipta Facebook dulunya. Iya. Nah, berawal dari seorang mahasiswa di Harvard yang ketika masa kuliahnya sebenarnya beliau pintar, cuman karena dia punya proyeknya sendiri, akhirnya dia menciptakan sebuah platform yang awalnya itu bernama FastMesh. Setelah itu di tahun kedua dia mulai mendapatkan problem tuh dari kampus karena dikira mencuri data dari kampus, data-data mahasiswa segala macem gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya dia membangun lagi platform dan ternyata platformnya itu ramai di tahun 2006. Setelah itu di tahun keempat kalau nggak salah itu dia memutuskan untuk fokus ke proyeknya dan akhirnya membangun Facebook bersama 4 temannya seperti itu, dan akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari Harvard untuk melanjutkan Facebook. Oke, jadi tokoh favoritnya itu Mark Zuckerberg ya? Iya, Benar. benar. Sekarang lanjut ke Kak Nurul. Kalau tokoh favorit saya tuh Maudy Ayunda. Jelas sudah tidak asing lagi ya bagi kalangan mahasiswa, yang mana seorang perempuan wanita karir, bukan hanya wanita karir, dia juga penulis dan penyanyi lagu kebangsaan Indonesia dan juga memerankan banyak film, dan di situ filmnya laris yang dibawakan olehnya. Iya. Nah, di situ dia sangat menjunjung tinggi pada pendidikan. Jadi zaman sekarang nih banyak kan wanita-wanita yang ada nih yang nikah muda ya. Iya. Kalau kita singgung nih ya, nikah muda. Tapi si Maudy Ayunda itu bisa menjadi tokoh yang sangat menarik bagi wanita-wanita yang memiliki pemikiran yang ke depan. Nah, dia mau menjunjung tinggi pendidikannya sampai dia sukses sekarang. Oke. Kalau tokoh favorit Kak Nima siapa? Tokoh favorit saya itu ada Prilly Ratu Konsina yang di usianya yang sangat muda itu sudah menjadi dosen muda dan memiliki banyak usaha di bidang kuliner dan fashion, dan juga memiliki banyak sekali penghargaan. Oke, jadi luar biasa ya, tokoh favoritnya itu benar-benar menginspirasi, nggak cuma di kaum muda tapi juga banyak kalangan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jadi kan ada 4 model ya personality plus, ada sanguine popular, choleric powerful, melancholy perfect, dan yang terakhir ada phlegmatic peaceful. Nah, dari keempat model personality plus yang ada, kira-kira mana nih model yang sekiranya paling cocok untuk menjadi seorang pebisnis, public speaker, atau seorang pengusaha? Silakan. Dari pandangan saya sendiri sih, saya lebih berpihak ke sanguine dan itu berprofesi sebagai public speaker tuh. Karena kenapa saya memilih public speaker dan disamakan oleh sanguine?
memang di situ ada kecocokan di antara keduanya. Yang pertama kecocokannya adalah di situ pembicara. Topik dari Sang Wins itu adalah dia pokoknya pembicara. Nah, si public speaker ini kan memang dia basicnya berbicara tuh kepada umum ataupun segala macam, pengisi acara segala macam. Di situ dan karakteristik dari Sang Wins sendiri, dia memiliki ciri-ciri di antaranya itu adalah suka berbicara tanpa bisa dihentikan. Cocok lah ya untuk ini seorang public speaker. Lalu yang kedua, ada rasa ingin populer. Nah, ketika nanti seorang public speaker itu sudah mengisi banyak acara, otomatis dia bakal dikenal oleh banyak pihak. Dan mungkin dari satu acara dia bisa diundang dari acara-acara ke lain dan dihubungi oleh pemilik acara dari yang lain-lain gitu kan. Seperti itu. Karena balik lagi dia punya magnet ya. Iya. Jadi orang kalau udah tahu dia, sekali nggak tahu tuh jadi pengen diundang lagi. Karena udah Oke, populer kalau dari juga Kanurul juga. gimana? Sama sih, nggak beda jauh karena rata-rata ya yang kita lihat, apalagi konten-konten kreator itu sangat ingin dikenal. Nggak mungkin kan orang bekerja di endorse itu kalau nggak kenal, orang lain nggak kenal, pasti dia terkenal. Nah di situ karena keterkenalan dia bisa meluangkan banyak usahanya, menjadi pengusaha-pengusaha, mulai dari apapun usahanya itu dia siarkan kepada halayak-halayak, dan itu menjadi motivasi bagi orang lain. Tapi di situ punya modal yang terkenal dulu gitu. Kalau enggak kreativitasnya atau bakatnya dia. Jadi emang dasarnya orang dengan Sang Win ini tuh emang udah terkenal ya? Iya. Keterkenalannya dia itu karena itu bakatnya dia. Oke, kalau dari Kanima sendiri gimana? Kalau saya sih koleris karena memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi dan juga orangnya itu mudah bertindak. Oke, kita move ke pertanyaan terakhir. Apa yang kakak-kakak ketahui tentang karisma dan inner beauty? Apakah keduanya merupakan sifat yang sudah ada dengan sendirinya atau let's say bawaan dari lahir, ataukah bisa diusahakan? Boleh saya menjawab terlebih dahulu? Boleh. Kalau karisma itu menurut saya ya, itu bisa diusahakan dan bisa juga dari lahir, bawaan dari lahir seseorang tersebut. Jadi karisma itu adalah daya tarik seseorang yang bisa kita melihat orang tersebut, wah ini benar-benar berkarisma, dan kita tuh nggak bisa menjelaskan karismanya tuh dari mana, nggak bisa, karena emang itu pure dari dirinya sendiri. Jadi kita nggak bisa menjelaskan. Kalau inner beauty itu adalah kecantikan dalam diri seseorang, ya baik berupa kepribadian ataupun pola pikir dia, ataupun tindakan dia, ataupun kebiasaan dia, itu kita bisa melihat inner beauty tersebut. Jadi kalau orang mau meningkatkan inner beauty atau mengupayakan mempunyai inner beauty, jadi dia yaitu yang pertama harus memperbanyak relasi yang positif. Jadi kalau relasinya positif, pasti dia orangnya juga terbawa positif. Terus yang kedua menjaga dirinya. Jadi mulai dari kebiasaan pola makan, pola tidur, seperti itu. Baik dari kesehatan juga, baik dari mentalnya juga. Terus yang ketiga meningkatkan kedekatan kepada Tuhan, karena kalau kita dekat kepada Allah ya, kepada Tuhan itu dalam diri kita itu yakin dan sangat meminimalisir rasa kecewa kepada orang lain, seperti itu. Oke. Jadi untuk memiliki inner beauty, lingkungan itu sangat berpengaruh ya? Iya. Oke, kita lanjut. Menurut pendapat saya setuju dengan pendapat dari Kak Nurul sendiri. Mungkin akan menambahkan dari yang inner beauty itu kayak. Jadi inner beauty itu memang secara nggak langsung bisa diartikan secara kasar dia merupakan kecantikan. Tapi tidak semua kecantikan harus dinilai dari luar. Dan sesuai dengan apa yang tadi Kak Nurul sampaikan, inner beauty itu dilihat dari dalamnya. Karena kita tidak bisa melihat secara langsung apa itu inner beauty karena dia ada di dalam diri seseorang, tidak dari luar, dari fisik ataupun penglihatan. Kita bisa menilai dari apa yang dia lakukan, apa yang biasa dia perbuat ke orang lain, ke diri sendiri. Sebenarnya perlakuan ke orang lain ataupun ke diri sendiri itu harus baik
sebenarnya tidak harus baik, cuman alangkah baiknya jika kita melakukan itu dengan baik kepada orang lain ataupun diri sendiri. Seperti itu, Kak. Oke, jadi singkatnya cantik itu nggak cuma tentang paras ya? Iya, Oke. benar. Lanjut, kalau menurut Kanima gimana? Kalau menurut saya, karisma itu adalah kualitas dan pesona pribadi untuk mendapatkan pujian dari orang lain, sedangkan inner beauty itu adalah kecantikan dari diri seseorang. Contohnya yaitu ketika ada seorang anak yang suka bernyanyi, dia bisa mengembangkan bakatnya dan mengasah hobinya dengan banyak berlatih, baik secara mandiri maupun ikut kursus. Jadi bisa kayak mengembangkan bakat gitu. Oke, dengan berakhirnya pertanyaan dari aku selaku moderator, maka berakhirlah juga perjumpaan kita pada sore hari ini. Kakak-kakak, terima kasih sudah berkesempatan. Sama-sama. Iya, Kak, Sama-sama. Terima kasih juga kembali dari kami. Mungkin sedikit waktu luang kami tidak bisa memuaskan dari teman-teman ataupun kakak sendiri, tapi kedepannya kami akan berusaha semaksimal mungkin. Oke. Teman-teman mahasiswa, saya Rista Anjani pamit undur diri. Terima kasih. Bye. See you next time.